Zal dari cabang samping keluarga Ling. Dia mengandalkan nama. Dia tidak tahan dengan gadis-gadis yang lebih cantik dan imut darinya, terutama gadis-gadis kecil remaja. Setidaknya ada ratusan gadis yang meninggal di tangannya. Jadi sebelum Yan Qi dapat menyelesaikan kata-katanya, seekor kuda kerangka datang berderap ke arahnya dari kejauhan. Kali ini pemimpinnya adalah penunggang hantu. Dengan api ungu keluar dari kedua rongga mata kerangkanya dan memegang obor yang menyala, tampak sangat menakutkan. Wanita bernama Ling Xiaoxing mengikuti di belakangnya dengan senyum sinis di wajahnya, sudut mulutnya sudah terangkat tinggi. Bab 222 Rencana Ling Xiaoxing. Ghost Rider berjalan menuju Ye Changtian dengan angkuh. Dan menendang pengemis kecil Yan Qi saat melewatinya. Yan Qi kecil meringis kesakitan. Inspeksi rutin, kami menduga seseorang telah melintasi perbatasan secara ilegal. Penyeberangan perbatasan yang disebutkan Ghost Rider bukanlah penyeberangan perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh. Tetapi penyeberangan perbatasan antar wilayah yang sebenarnya berarti penumpang gelap. Bawa gadis kecil itu ke sini, mari kita periksa dia. Rongga mata Ghost Rider dipenuhi dengan api. Namun, sebagai santo pelindung mereka, bagaimana mungkin Yesa tidak mengetahui wajah asli orang-orang ini? Dia memperlihatkan giginya pada tentara hantu yang mendekatinya. Hu Kao berani menghentikan inspeksi. Sepertinya Ghost Rider sedang menunggu situasi ini. Dan senyum main-main muncul di wajahnya. Seseorang datang dan tangkap orang-orang yang menolak untuk bekerja sama ini. Juga, mandikan gadis kecil itu dan kirim dia ke rumah Putri Xiaoxing. Jelas bahwa Ghost Rider memiliki minat pada wanita itu saat matanya terus melirik ke arahnya. Kelompok tentara hantu itu tampaknya akrab dengan prosesnya. Mereka datang dengan rantai dan hendak memborgol Ye Changtian. Wanita di belakangnya tampak sangat bersemangat saat ini. Selama aku memakan gadis ini, aku akan bisa menjadi tubuh roh sejati. Lalu pamanku akan menghormatiku dan bahkan mungkin mencalonkanku sebagai kepala keluarga Ling. Mata Ling Xiaoxing berkedip-kedip dan dia bermimpi di dalam hatinya. Dia berasal dari cabang samping keluarga Ling meskipun dia memiliki sentuhan nama keluarga Ling, Raja Inspirasi mungkin bahkan tidak akan melihatnya. Di dunia spiritual ini di mana orang dimakan tanpa meninggalkan tulang apapun kecuali Anda memiliki bakat luar biasa, tidak hanya cabang samping, tetapi bahkan saudara-saudaramu akan mengabaikanmu. Oleh karena itu, ayah Ling Xiaoxing, Ling Cheng, diam-diam ingin menjadikan Ling Xiaoxing sebagai tubuh raja dari dunia roh, tubuh roh sejati. Kalau begitu, Raja Inspirasi mungkin akan lebih sering memperhatikannya. Dan jika dia beruntung, dia akan menjadi putri, dan kemudian cabang mereka akan benar-benar sukses. Sebelum ini, dia diam-diam telah melahap jiwa dari 999 gadis yin yang sangat ekstrim. Jika dia punya satu lagi, dia akan berhasil dan manik roh sejati akan mengembun di tubuhnya. Melahap jiwa yang hidup adalah perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya itu, dia juga mengubahnya menjadi seorang pembunuh. Hiburan favoritnya adalah menonton orang-orang disiksa, dan hidangan favoritnya telah menjadi daging manusia yang lezat. Untuk membantu putrinya memadatkan tubuh roh sejatinya, Ling Cheng juga menemukan tulang jiwa dari keluarga Semi Yin dan membangun tubuh Yin untuk putrinya. Keluarga Yan Qi adalah salah satunya. Namun, sekarang ada opsi yang lebih cepat dan lebih sempurna daripada melahap jiwa yang muncul di depan Ling Xiaoxing, yaitu melahap gadis kecil di depannya yang memegang mutiara roh sejati. Dengan cara ini tidak hanya dia tidak perlu menanggung rasa sakit karena melahap jiwa yang hidup, tetapi dia juga akan mendapatkan tubuh roh sejati yang lebih kuat. Tepat ketika Ling Xiaoxing sedang melamun sesuatu yang tidak dia duga terjadi. Para prajurit hantu yang dekat dengan pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba terlempar beberapa meter jauhnya oleh aliran energi jahat. Dan aura hantu yang ganas terpancar dari pemuda berpakaian putih itu. Marsal roh, pemuda berpakaian putih itu sebenarnya adalah Marsal roh. Mulut Ling Xiaoxing terasa kering di kota Wuma kecil ini, kultivasi penguasa kota baru saja mencapai tahap menengah. Ling Shuai dapat dikatakan bahwa di sini Ling Shuai sudah menjadi kekuatan tempur teratas. Oh, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Bisakah Anda mengatakannya lagi? The Ghost Rider merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya saat ini dan kobaran api di matanya berkedip-kedip. Tuan, aku tidak tahu kamu akan datang. Aku sangat buta, maafkan aku. Di antara wanita dan hidupnya. The Ghost Rider dengan tegas memilih hidupnya. Melihat Ling Xiaoxing lagi, matanya penuh kebencian tetapi sedikit akal sehat terakhir menariknya kembali dari ambang kematian. Jadi ini Tuan Ling Shuai melihat betapa lucunya gadis kecil itu. Saya merasakan cinta untuknya, ini sedikit mainan. Aku akan menyerahkannya kepada gadis kecil itu untuk dimain. Ling Xiaoxing mengeluarkan setumpuk perhiasan sebening kristal dan Xiao Su Yuan juga tidak sopan. Mereka mengambil satu demi satu, memenuhi ketiga kepala asa dengan mereka. Hati Ling Xiaoxing berdarah, ini adalah harta langka yang tidak dapat dibeli bahkan dengan uang. Dan melihat bahwa anak ini benar-benar bermain dengan mereka sebagai mainan dan bahkan memberikannya kepada anjing. Jika bukan karena Ling Shuai yang tak terkalahkan, dia pasti sudah ingin memakan gadis kecil ini hidup-hidup. Pengemis kecil Yan Qi juga diam-diam melirik Ye Changtian dari kejauhan, merasa terkejut dan senang. Awalnya dia berpikir bahwa pria ini sedang menggodanya. Dia tidak menyangka bahwa guru dari gurunya sebenarnya adalah seorang komandan spiritual, jadi gurunya pasti tidak jauh lebih buruk. Hao Yu Yinzun. Hanya mendengar namanya saja sudah terdengar sangat kuat. Kalau begitu, Tuan Ling Shuai pasti baru pertama kali ke sini. Kenapa Anda tidak menginap saja di rumah saya beberapa hari? Ini akan menjadi cara kami meminta maaf kepadamu. Ling Xiaoxing bahkan tidak tersenyum dalam hatinya, dia hanya ingin pria muda ini pergi dari sini secepat mungkin.
Secara umum, tokoh penting seperti Ling Xuai perlu tinggal di rumah tuan kota. Bahkan jika seseorang mengundangnya berulang kali, dia harus pergi ke rumah tuan kota. Ini adalah penghormatan kepada tuan kota. Itulah mengapa Ling Xiaoxing berani mengundang Ye Changtian seperti ini. Karena dia tahu bahwa pada akhirnya orang dewasa ini juga akan pindah ke rumah tuan kota. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Ye Changtian sama sekali bukan berasal dari dunia spiritual dan tidak mengerti aturan-aturan ini. Baiklah, aku juga lelah, jadi aku akan tinggal di rumahmu. Ling Xiaoxing tiba-tiba berdiri diam. Ini tidak benar. Plotnya tidak berkembang seperti ini, mengapa dia tidak pergi ke rumah tuan kota? Dia pergi ke tempat tinggalku, bagaimana aku bisa melahap jiwa manusia? Melahap jiwa manusia di depan seorang komandan roh, aku akan dipukuli sampai mati. Pak, ini pertama kalinya Anda di sini. Apakah Anda ingin bertemu dengan penguasa kota? Ye Changtian menguap dan melambaikan tangannya tanpa suara. Aku tidak mencarinya, kenapa aku harus menyapanya? Pada saat ini, Ling Xiaoxing merasa seperti ribuan kuda berlarian liar di dalam hatinya. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali karena membuat mulutnya begitu kasar. Di bawah bimbingan Ling Xiaoxing yang memasang senyum palsu di wajahnya, Ye Changtian dan teman-temannya dibawa ke kediaman Ling Xiaoxing. Saat ini Ling Cheng sedang melihat daftar di tangannya dengan wajah muram dan tampak sangat tidak senang. Ayah He Xiaoxing Yu datang tepat waktu. Sebelum Ling Cheng menyelesaikan kata-katanya, Ling Xiaoxing buru-buru menghentikannya. Ayah, Tuan Ling Xuai ada di sini sebagai tamu kehormatan, bagaimana bisa kau mengabaikannya? Saat dia berbicara, Ling Xiaoxing terus mengedipkan mata pada Ling Cheng. Ling Cheng merasa seperti ada seteguk dahak kental yang tersangkut di tenggorokannya dan dia hampir tersedak kata-katanya sendiri. Dia berpikir dalam hati, berkat kepintaran putrinya, dia mengingatkannya tepat waktu. Jika tidak, jika Tuan Ling Xuai tahu rencananya, dia akan memakan mereka hidup-hidup. Kunjungan Master Ling Xuai benar-benar membawa kehormatan bagi tempat tinggalku yang sederhana ini. Ye Changtian memandang ayah dan anak itu dengan penuh arti. Lalu menguap. Aku lelah dan ingin beristirahat. Kalian berdua lakukan saja apa yang perlu kalian lakukan dan jangan khawatirkan aku. Baiklah. Kalau begitu, silakan pergi ke ruang samping untuk beristirahat dulu. Nanti akan kusiapkan jamuan makan untukmu. Ling Cheng sangat gembira dan dengan cepat memerintahkan orang-orang untuk membawa Ye Changtian dan yang lainnya ke ruang samping untuk beristirahat. Dia dan Ling Xiaoxing membahas masalah itu di ruang rahasia. Xiaoxing, aku telah mencari di daerah ini sejauh 1000 mil, tetapi aku tidak dapat menemukan tubuh yin ekstrim lainnya. Ling Cheng berkata tanpa daya. Namun, Ling Xiaoxing menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ayah, kita tidak membutuhkannya lagi. Kita tidak membutuhkan tubuh yin ekstrim. Kita memiliki tubuh roh sejati yang sudah jadi di rumah kita. Selama kita mengambil mutiara roh sejatinya, aku bisa langsung mencapai tubuh raja. Mata Ling Cheng melebar setelah mendengar ini. Maksudmu gadis kecil yang datang bersama Ling Xuai? Ling Xiaoxing terus mengangguk. Tidak diragukan lagi, itu dia. Dia pasti seorang roh sejati. Tetapi ada seorang master roh di sampingnya, sangat sulit untuk dihadapi. Ling Cheng mondar-mandir. Tiba-tiba Ling Xiaoxing mendapat secercah ilham dan muncul dengan rencana jahat di benaknya. Ayah yang baik. Kakek sekarang juga berada di level seorang komandan spiritual. Selain itu, kami dapat menawarkan beberapa keuntungan dan meminta Lord Crow untuk membantu kami. Bahkan jika kami tidak dapat menahannya, dia pasti tidak akan dapat membawa gadis kecil itu pergi. Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi seorang raja. Apakah saya masih takut pada komandan spiritual seperti dia? Ling Xiaoxing mengangkat sudut mulutnya. Dia merasa bahwa idenya benar-benar sempurna. Bab 223 anggaran perlu ditingkatkan 1 miliar lagi. Mengetahui bahwa pihak lain memiliki niat buruk, Yesa telah menjaga Xiao Suyuan sepanjang waktu yang membuat Ling Xiaoxing tidak memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari. Jadi dia harus menjalankan rencana berisiko itu. Satu-satunya perbedaan antara dunia spiritual dan dunia manusia adalah hanya ada satu bulan ungu di langit. Ketika bulan ungu muncul ini adalah siang. Dan ketika bulan ungu menghilang ini adalah malam, lagi pula malam jauh lebih lama daripada siang. Hampir 2 kali lebih lama dari siang. Pada hari ini, bulan ungu di langit memancarkan cahaya ungu yang mempesona. Ling Mansion menyambut tamu terhormat, yaitu penguasa kota Crow yang selama ini dipikirkan oleh Ling Xiaoxing. Bentuk asli dari gagak ini adalah penyihir hantu. Tubuhnya ilusi dan melayang di udara, tampak sangat mengerikan. Xiaoxing, di mana Master Ling Xuai yang kau sebutkan? Mengapa kau tidak membawaku untuk menemui? Gagak itu setengah menutup matanya dan terus memindai dada Ling Xiaoxing. Ling Xiaoxing sama sekali tidak malu, tetapi bergesekan dengan gagak itu dengan sengaja atau tidak sengaja. Tuan, jangan tidak sabar, saya akan pergi dan menelepon sekarang. Sebelum Ling Xiaoxing bisa pergi mencarinya, Ye Changtian perlahan muncul di depan mereka sambil menggendong Suyuan kecil. Menurut aturan, spirit marshal harus bertemu dengan penguasa kota sebelum memasuki kota untuk pertama kalinya. Namun, Ye Changtian tidak melakukan itu. Tidak hanya dia tidak pergi menemui gagak, tetapi sekarang gagak itu berdiri di depannya. Dia masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tuan Ling Xuai, tuan kota mendengar bahwa Tuan Ling Xuai telah tiba, jadi dia datang untuk mengundangmu minum. Ling Xiaoxing mengatakan ini dengan hormat, tetapi Ye Changtian sepertinya tidak tertarik sama sekali. Dia mendengus dingin dan terus meminum teh di tangannya, sama sekali tidak menganggap serius gagak itu. Gagak itu sudah agak marah saat ini. Siapa kau sebenarnya? Kau datang ke wilayahku bahkan tanpa menyebutkan namamu. Sekarang aku secara pribadi datang untuk mengundangmu, tetapi kau masih bertingkah seolah tidak ingin menjawab.
Bagaimana kamu bisa begitu sombong padahal kita sama-sama guru spiritual? Namun demi rencana berikutnya, Gagak itu menahan amarahnya dan memasang senyum hangat. Saudara, saya sudah memesan perjamuan di Menara Ziyu termewah di kota. Silakan datang dan beri saya bantuan. Baru kemudian Ye Changtian mengangkat kepalanya dan melihat Gagak itu. Paman. Paman, apakah paman yang tidak membumi ini akan mentraktir kita makan? Su Yuan kecil bertanya sambil mengangkat wajah kecilnya yang cabi. Ya, gadis kecil, paman ingin mentraktirmu makan. Paman bisa mentraktirmu apapun yang kau suka. Gagak segera memasang ekspresi paman yang baik dan berkata dengan gembira. Selama kita mengirim orang-orang ini ke Menara Ziyu dan membuat mereka meminum anggur beracun, mereka akan memiliki keputusan akhir tentang segalanya. Paman Su Yuan sedikit lapar, kenapa kita tidak pergi makan saja? Lagi pula, ada orang bodoh yang akan mentrak. Wajah Gagak itu menjadi pucat. Bagaimana bisa dia tidak tahu malu mengundangmu? Namun, ketika dia melihat senjata hantu yang dikeluarkan Ye Changtian dengan santai, ekspresinya yang awalnya suram tiba-tiba menjadi bersemangat kembali. Senjata di dunia roh dibagi menjadi senjata harta karun. Senjata rem, senjata hantu, senjata raja dan senjata kaisar. Setiap senjata memiliki kelas biasa, sedang, tinggi dan atas. Dari kekuatan hantu yang terpancar dari senjata hantu, dapat disimpulkan bahwa senjata hantu itu setidaknya adalah senjata hantu tingkat. Untuk teman kecil seperti kota Wuma, bahkan tidak ada satupun senjata hantu di seluruh kota, apalagi senjata hantu tingkat menengah. Senjata hantu tingkat menengah ini bisa menghasilkan setidaknya ratusan juta koin kristal hantu jika dilelang. Melihat mata berapi Gagak itu, Ye Changtian mengangkat senjata hantu di tangannya dan tersenyum. Kamu suka ini? Gagak yang hatinya tersentuh menunduk dengan cepat dan berkata dengan canggung. Beraninya Gagak mengambil senjata pribadimu. Aku tidak berani, aku tidak berani. Ye Changtian tersenyum. Senjata hantu ini sebenarnya dibuat olehnya ketika dia sedang bosan. Itu sebenarnya produk cacat. Kelihatannya memancarkan kekuatan hantu yang besar. Tetapi sebenarnya itu hanya vas yang terlihat bagus tetapi tidak berguna. Itu akan hancur jika Anda memberikan sedikit kekuatan. Dan itu juga akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Karena kamu ingin mentraktir kami makan, aku tidak akan makan makananmu dengan cuma-cuma. Aku akan memberimu senjata hantu ini. Lumayan untuk digantung sebagai dekorasi di rumah. Ye Changtian dengan santai melemparkan senjata hantu itu ke Gagak. Crow sangat gembira dan buru-buru mengambil senjata hantu itu mungkin karena dia takut Ye Changtian akan menarik kembali kata-katanya. Dia benar-benar memperbaikinya tepat di depan Ye Changtian. Hei melihat Ye Changtian mencoba menghentikannya. Crow tertawa dalam hatinya. Kau menyesal sekarang, tapi aku sudah memperbaikinya dan mengakui tuanku. Faktanya, Ye Changtian ingin mengingatkannya. Tetapi dia memperbaikinya dengan sangat cepat sehingga Ye Changtian tidak mengatakan apa-apa. Hei gadis kecil, ayo pergi. Paman akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Demi kepentingan senjata hantu, aku akan membiarkanmu makan dan minum sekenyangnya dan menjadi hantu yang kenyang. Gagak berpikir begitu. Jadi, Ye Changtian ditemani Gagak datang ke Menara Ziyu. Melihat seluruh Menara Ziyu begitu sunyi sehingga tidak ada satupun pengunjung, Ye Changtian tidak bisa menahan senyum main-main. Jangan khawatir, bro, untuk menunjukkan kebangsaan, aku sudah memesan seluruh gedung Ziyu. Melihat ekspresi aneh Ye Changtian, Crow menjelaskan. Aku mengutuk dalam hati. Bajingan tua dari keluarga Ling ini benar-benar tidak kompeten, dia benar-benar mengusir orang itu dengan bersih, hampir mengungkapkan kebenaran. Restoran Ziyu ini bukanlah restoran biasa. Kekuatan di baliknya sangat kuat dan misterius tentu saja, harga di sini juga sangat mahal, siapapun yang bisa datang ke sini untuk makan pasti kaya atau bangsawan. Makanan di sini enak, beberapa bahan di sini adalah hal-hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apa yang Wuya katakan itu benar, menara bulan ungu ini sangat mahal. Untuk menghadapi Ye Changtian, seluruh keluarga Ling menghabiskan setengah dari kekayaan keluarga mereka untuk memesan seluruh menara bulan ungu. Ye Changtian tidak peduli apakah itu mahal atau tidak selama dia diperlakukan oleh orang bodoh. Su Yuan kecil terlihat melompat-lompat ke kamar pribadi tertinggi dan termahal di lantai atas gedung Ziyu. Pada saat ini, Gagak dan kakek Ling Xiaoxing, Ling Meng, yang bersembunyi dalam kegelapan, sama-sama memiliki mata yang kusam. Hei, ada apa paman? Apa kamu tidak mengemasi semuanya di sini? Tidak bisakah kita makan di sini? Su Yuan kecil bertanya dengan mata besarnya berkedip bingung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita duduk di sana, mari kita duduk di sana. Gagak itu tersenyum canggung dan terus menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, ini adalah biaya keluarga Ling. Lagi pula itu adalah biaya keluarga Ling. Pada saat ini Ling Xiaoxing berdarah dan secara diam-diam. Hati Ling Meng juga berdarah. Anggaran harus ditingkatkan sebesar 1 miliar lagi, mohon doakan agar para Gagak tidak memulai perang di sana. Jika ini terus berlanjut, keluarga Ling saya harus mengorbankan semua asetnya hanya untuk membunuh Ling Marshal ini. Ling Xiaoxing dan keluarga cabang dari keluarga Ling seperti keluarga Ling di kota besar mereka kaya dan mewah. Dan dapat dengan mudah menghabiskan ratusan miliar semua aset mereka jika dijumlahkan hanya berjumlah puluhan miliar, sementara mereka berkerumun di kota Wuma ini meskipun mereka menjalani kehidupan yang relatif mewah, mereka tidak mampu menghadapi kesulitan seperti itu. Bab 224, 100 juta per botol anggur beracun. Melihat Ye Changtian duduk, Crow bertepuk tangan, memberi isyarat kepada pelayan untuk menyajikan makanan. Hidangan ini semuanya telah disetujui oleh mereka sebelumnya. Dan mereka terlihat mewah tetapi tidak terlalu mahal.
Anda harus tahu bahwa hal yang paling banyak di Menara Ziyu adalah hidangan mahal. Hanya beberapa hidangan acak yang mungkin berharga puluhan juta, bahkan wali kota Wuya belum pernah melihat seperti apa hidangan khas di sini karena harganya terlalu mahal. Melihat para pelayan membawa masuk piring demi piring berisi makanan lezat. Untuk menunjukkan kemurahan hatinya, Crow melambaikan tangannya dan berkata, "Nikmati makananmu, adik kecil. Kau boleh mendapatkan apapun yang kau inginkan di Menara Ziyu. Bahkan makanan lezat dari dunia manusia, Menara Ziyu punya banyak." Menurut pendapat Gagak, bagaimana bisa seseorang dari dunia roh menyukai hal-hal di dunia manusia? Namun mata Ye Changtian berbinar setelah datang ke dunia spiritual. Selama beberapa hari dia benar-benar tidak bisa terbiasa dengan makanan di sini. Jika tujuannya belum tercapai, dia pasti sudah lama meninggalkan tempat terkutuk ini. "Nona, bisakah Anda membawakan saya menu?" Sebelum Ye Changtian sempat mengatakan apapun, Su Yuan kecil tidak tahan lagi. Meskipun hidangan di sini terlihat mewah, sebenarnya sulit untuk ditelan. Su Yuan kecil memuntahkannya setelah menggigit. Su Yuan kecil mengambil menu dan melihatnya dengan saksama. Hal ini sangat menakutkan Ling Xiaoxing hingga keringat dingin membasahi dahinya. Jika gadis kecil ini memilih secara acak, keluarga Ling bisa bangkrut. "Gadis kecil, bagaimana kalau beritahu saya apa yang ingin kamu makan dan saya akan membantumu?" Ling Xiaoxing ingin mengambil menunya tetapi Su Yuan menolaknya. Tidak perlu Su Yuan tahu cara membaca. Su Yuan bisa memesan makanan. Namun, Su Yuan bahkan tidak mengenali semua karakter di dunia manusia, jadi bagaimana mungkin dia mengenali karakter di dunia spiritual? Melihat menu seperti coretan, Su Yuan kecil bergumam untuk waktu yang lama. Karena dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Dia hanya mengambil pena dan melingkari hidangan yang paling sederhana. Ling Xiaoxing melirik menu dan mendapati bahwa Su Yuan hanya melingkari beberapa masakan rumahan, jadi dia diam-diam menghela napas lega. "Terima kasih. Adik perempuan aku tidak mau yang ada lingkarannya, tapi aku akan memberimu salah satu yang lain. Terima kasih." Su Yuan kecil berkata, meniru cara kakeknya, Su Changfeng, biasanya pergi ke restoran untuk makan. Kali ini, bahkan penguasa kota Crow yang sedang minum ticok. Gadis kecil ini pendiam, tapi dia sangat jahat. Melihat Ling Xiaoxing lagi, dia sudah mati rasa. Saat ini dia duduk di sana dengan kosong. Menatap Xiao Su Yuan. Jika itu tidak terkait dengan rencana besar, dia ingin mencekik gadis ini sampai mati sekarang juga. Ling Meng juga sangat marah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya meracuni teh itu dan tidak menghabiskan begitu banyak uang. "Gadis kecil, bisakah kamu makan sebanyak ini?" Ling Xiaoxing menatap Su Yuan dengan mata berbinar, berusaha membujuk gadis kecil itu untuk menghemat pengeluaran untuk keluarganya. Ya, Su Yuan melihat bahwa kakek selalu makan seperti ini. Begitu gadis kecil itu membuka mulutnya, Ling Xiaoxing memiliki sesuatu dalam pikiran. "Apa ini caramu makan di rumah? Bukankah itu berarti keluarga gadis kecil ini kaya atau bangsawan? Mereka pasti tipe orang yang tidak mudah dihadapi. Kali ini aku harus melakukannya dengan bersih dan rapi." Pada saat yang sama dia menatap Ye Changtian yang acuh tak acuh. Dan pikiran mengerikan muncul di benaknya. Yaitu kita tidak boleh membiarkan orang ini keluar hidup-hidup. Ling Meng diam-diam berencana untuk mengambil tindakan secara langsung untuk menghemat sejumlah uang, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Su Yuan, dia memutuskan untuk menunggu dan menunggu sampai pihak lain meminum anggur beracun sebelum mengambil tindakan untuk benar-benar yakin. "Oh, benar adik kecil. Bawakan anggur termahal yang kamu punya di sini." Kakek dulu minum anggur saat pergi makan malam. Dia bilang minum anggur itu baik untuk kesehatan paman. Minum juga. Mendengar ini, Ling Xiaoxing dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia hanya khawatir tentang bagaimana menipu orang lain agar minum. Dan gadis kecil ini membantunya memecahkan masalah besar. Meskipun anggurnya sangat mahal, tetapi selama aku bisa membunuh komandan spiritual ini dan mendapatkan gadis kecil ini, semuanya sepadan. "Permisi, Nona, apakah Anda perlu membukanya?" Mata pelayan itu penuh hormat. Sulit menemukan banyak orang yang bisa datang ke sini dan menghabiskan uang dengan begitu liarnya, belum lagi di kota Wuma atau bahkan di seluruh alam roh Sueyang. Melihat kemasan anggur di tangan pelayan itu sederhana dan biasa saja, Ling Xiaoxing tersenyum lega. "Karena adikku menyukainya, ayo kita buka." "Ngomong-ngomong, berapa harga anggur ini?" Ling Xiaoxing bertanya dengan santai. Ini diseduh dari mata air jiwa dan tubuh roh bawaan di kedalaman neraka. Ini memiliki efek menyehatkan jiwa. "Harga jual kami adalah 132 juta. Saya akan menghilangkan satu angka 0 dan mengenakan biaya 130 juta. Pelayan itu tersenyum manis setelah mendengar tawaran itu. Ling Xiaoxing membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi membunuh. "Buka, buka, buka." Pelayan itu sangat gembira. Dia pikir pihak lain akan mengembalikan kotak itu setelah mendengar harganya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain tidak sabar untuk membiarkannya membukanya. Bang! Aroma yang kuat memenuhi udara secara instan membuat tubuh Gagak terasa sangat nyaman. "Apakah kamu bercanda?" Ling Xiaoxing hampir menangis. Gagak pada saat kritis adalah akhir hidupnya. Dia tidak bisa membayangkan ekspresi kakeknya saat ini. Namun, anggur sudah dibuka dan tidak dapat ditarik dari pasar jika mereka menemukan kesalahan pada Menara Ziyu. Maka keluarga Ling mereka akan menghadapi lebih dari sekadar kebangkrutan. "Ayo beri aku anggurnya, aku akan menuangkannya." Ling Xiaoxing berusaha keras untuk tersenyum dan mengambil anggur mahal senilai 100 juta. Setelah dengan hati-hati mengisi gelas Ye Changtian dan Crow dengan anggur, dia menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri dengan air mata di matanya. Jika Ye Changtian tidak ada di sana, dia akan menjilati semua tetes anggur yang menetes dari botol.
Ye Changtian mengangkat gelas dan menyesapnya. Memang benar bahwa anggur ini, yang harganya 100 juta per botol, memiliki efek yang cukup baik dalam menyehatkan jiwa. Anggurnya lembut dan harum dan jiwanya sangat terpelihara. Cepat-cepat isi cangkir Yesha juga. Yesa menggelengkan ketiga kepalanya dan menatap Ling Xiaoxing. Seumur hidupnya, dia tidak pernah mencicipi rasa anggur yang harganya 100 juta yuan per botol ini. Ling Xiaoxing tersenyum canggung. Seorang botol anggur bernilai 100 juta. Aku tidak tega meminumnya sendiri, tetapi aku ingin memberikannya kepada seekor anjing. Tapi demi Ye Changtian, dia harus mengisi cawan anjing berkepala 3. Saat Ye Changtian menikmati anggur, Crow dan Ling Xiaoxing memutar piring seperti orang gila. Akan sia-sia jika dia tidak makan makanan semahal itu. Dia akan bertengkar dengannya nanti, jadi dia tidak peduli tentang etika saat ini. Anda berdua ini adalah saya belum makan selama beberapa tahun. Saya sangat lapar. Namun, mereka berdua bahkan tidak mengangkat kepala dan terus berputar dengan gila. Aku bilang, aku sudah selesai minum anggur beracun ini, apakah kamu masih akan melakukan urusanmu? Kalau tidak, aku pergi. Ye Changtian meletakkan gelas anggurnya dan menatap tanpa daya kedua orang di meja yang tampak seperti hantu kelaparan. Setelah mendengar kata-kata Ye Changtian, Ling Xiaoxing dan Crow akhirnya berhenti. Kamu tahu segalanya. Keduanya memandang Ye Changtian dengan terkejut. Ye Changtian mengangguk dengan acuh tak acuh. Ada lapisan debu yang tebal di cangkir ini. Aku tidak buta. Dia berkata sambil mengangkat cangkir dan menyerahkannya kepada Crow. Jadi kamu juga meminum anggur beracun itu. Ye Changtian bahkan lebih tak berdaya bagaimanapun juga. Ini adalah sebotol anggur senilai 100 juta, akan sangat disayangkan jika menyia-nyiakannya lagi pula, rasanya bahkan lebih enak jika dicampur dengan bubuk racun ini. Ini sangat enak. Pada saat ini, mereka berdua tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan diri mereka. Mulut mereka terbuka seperti kuda Nil. Dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bab 225 orang lain menipu ayah mereka, tetapi kamu menipu kakekmu. Tepat ketika Wu Ya dan Ling Xiaoxing terkejut, pintu kotak itu tiba-tiba didorong terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih masuk dengan senyum, membelai janggut putihnya yang menjuntai sampai ke dadanya. Yang mana satu kamu? Ye Changtian menatap lelaki tua itu dengan dingin. Aku Ling Meng dari keluarga Ling Oh. Aku tidak mengenalnya. Ling Meng yang diliputi kepuasan terhuyung dan hampir jatuh. Aku tidak mengenalmu siap. Kupikir kau sudah pernah mendengar namaku. Kau bodoh, aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengambil nyawamu. Saat dia berbicara, matanya terus menatap Xiao Suyuan yang bersenang-senang dengan Yesa seolah-olah dia sedang menentukan lagi fisik Xiao Suyuan. Gagak di sisi lain meja. Melihat bahwa Ling Meng telah muncul, perlahan-lahan melayang naik. Ekspresi ramah dan sopan yang semula ia miliki menghilang saat ini digantikan oleh wajah yang buruk rupa dan garang. Gagak yang acak-acakan itu melayang di udara. Menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semburan jeritan mengerikan seolah-olah ada ribuan hantu yang berjuang di tubuhnya. Apa yang dia pegang di tangannya adalah senjata hantu tingkat menengah yang diberikan Ye Changtian kepadanya. Hei, saudara Crow Yu menggunakan senjata hantu yang kuberikan untuk menghadapiku. Apa kau sopan? Sopan, saya benar-benar minta maaf teman saya, kita seharusnya berteman demi senjata hantu ini. Sayangnya, saya sudah menerima manfaat dari keluarga Ling, jadi saya minta maaf kepada teman saya. Saat dia mengatakan, dia melihat ke arah Ling Meng lagi. Ling Meng, saya punya permintaan lain setelah kamu membunuhnya. Semua harta spiritual padanya akan menjadi milikku. Kamu, Ling Meng membenci kenaikan harga sementara Crow, tetapi dia tidak bisa menolaknya. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani pemuda di depannya sendirian. Jika dia melarikan diri, keluarga Ling mereka akan berada dalam masalah besar. Dia tidak berpikir bahwa Raja Inspirasi, salah satu dari 9 raja spiritual, akan memberi mereka pekerjaan sampingan kecil. Semua ini mudah diucapkan selama semuanya berjalan baik. Hari ini saya akan, seperti yang kita sepakati sebelumnya, berikan harta keluarga Ling saya kepada saudara Gagak. Mendengar janji Ling Meng, senyum serakah muncul di bibir Gagak itu. Harta keluarga Ling adalah esensi ember darah. Ketika Ling Xuai mengambilnya, jiwanya akan disublimasikan sehingga lebih mudah untuk menembus alam Raja Ling. Gagak itu telah mengincar esensi ember darah ini selama bertahun-tahun dan hari ini akhirnya dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang Gagak itu sangat gembira. Adik kecil, Anda telah melihat bahwa keluarga Ling bertekad untuk membunuh Anda. Saya hanya mengumpulkan uang untuk membantu mereka menyingkirkan kesialan mereka. Karena Anda memberi saya senjata hantu, saya akan memberi Anda kematian yang layak. Akhiri saja hidupmu. Gagak itu menyilangkan tangannya dan memasang sikap benar. Ye Changtian memandang kedua orang yang percaya diri secara misterius itu dan tersenyum bahagia. Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Ye Changtian mengambil cangkir teh dan meminumnya perlahan. Seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Berhenti berpura-pura, aku tahu mengapa kamu meminum anggur beracun itu meskipun kamu tahu itu beracun. Tetapi kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saya membeli racun itu dari seorang dukun dengan harga tinggi. Ini adalah racun pemakan jiwa yang dikenal sebagai pembunuh master roh terbaik. Selama kamu tidak melampaui alam Raja Roh, kultivasimu perlahan akan menghilang setelah meminumnya. Kau minum begitu banyak, kurasa kau hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam dan kau sama sekali tidak memiliki kekuatan bertarung. Ling Xiaoxing membusungkan dadanya dan menatap Ye Changtian. Setelah kau mati, aku akan mencabik-cabik urat dan menguliti anak kecil ini dan menyiksanya sampai mati.
Jika Anda menentang keluarga Ling saya, bahkan jika Anda mati 10.000 kali itu tidak akan cukup. Ling Xiaoxing berkata dengan kejam, itulah semuanya. Ye Changtian menguap menjatuhkan kakinya langsung di atas meja. Dan menyilangkan kakinya dengan nyaman. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap mereka. Untuk sesaat niat membunuh melintas di mata Ling Meng dan Crow. Boyu mencari kematian. Ling Meng dan Crow menyerang Ye Changtian pada saat yang sama yang memiliki tampang malas di wajahnya. Dalam sekejap aura hantu memenuhi seluruh kotak dan perabot kuno dan mahal di dalam kotak itu tercabik-cabik oleh aura hantu. Karena mereka takut pihak lain tidak akan mati. Keduanya menggunakan serangan terkuat mereka. Dengan serangan ini Ling Xiaoxing yang tidak berada dalam jangkauan serangan terdebur oleh akibatnya. Dan Yesa menggabungkan ketiga kepala menjadi satu, berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Sui Wan kecil dengan kuat di belakang. Klik, wow. Yang tidak terduga adalah bahwa senjata hantu kelas menengah di tangan Gagak benar-benar patah dengan suara dan cahaya hitam yang menakutkan terpancar dari bagian yang patah, yang sebenarnya langsung menerbangkan Gagak itu. Gagak yang malu itu melihat senjata hantu yang rusak di tangannya dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa dia sedang diserang oleh senjata hantu. Serangan sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan kerusakan apapun pada lawan tetapi malah melukai dirinya sendiri dengan serius. Kamu mempermainkanku. Gagak yang sangat marah itu menyeret jiwanya yang terluka parah dan menunjuk ke arah Ye Changtian dan meraung dengan ganas. Kekuatan jiwanya rusak parah sekarang dan dia akan membutuhkan 100 atau 80 tahun untuk pulih. Aku sudah jelas menyuruhmu untuk menggantungnya sebagai hiasan, tetapi kamu bersikeras menggunakannya untuk memukul seseorang. Katakan padaku, apakah kamu bajingan? Untuk sesaat, Gagak terdiam. Sepertinya pihak lain telah mengatakan ini, tetapi karena dia terlalu bersemangat pada saat itu. Dia benar-benar mengabaikan kalimat ini. Melihat Gagak yang setengah lumpuh, Ling Meng tidak punya pilihan selain naik sendiri. Sekarang temanmu tidak berguna. Apakah kamu masih ingin bertarung? Ye Changtian memandang Ling Meng yang alisnya berkerut. Bahkan tanpa burung gagak pun aku masih bisa membunuhmu. Lihat segel pemecah langitku. Ling Meng kemudian mengeluarkan keterampilan khasnya. Segel pemecah langit. Segel pemecah langit adalah senjata hantu biasa yang dibuat dengan mengorbankan segel hantu dan memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Kamu adalah orang yang diracun. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menolak. Ling Meng berkata dengan percaya diri. Sebuah ledakan besar terdengar. Dan kotak mewah teratas sudah berantakan tidak jauh dari situ. Pemilik gedung Ziyu sedang menulis sesuatu di buku catatan kecil. Hai, siapa bilang aku berada di tingkat spirit marsal? Anak-anak orang lain menipu ayah mereka, tetapi cucu perempuanmu secara langsung menipu kakekmu. Ketika asap dan debu menghilang, Ye Changtian terlihat berdiri di udara dengan cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya, dan debu bahkan tidak menodai pakaiannya sama sekali. Alam Raja Roh, dia sebenarnya berada di alam Raja Roh. Gagak itu benar-benar tercengang saat ini. Apa yang sedang aku lakukan? Aku sebenarnya sedang berurusan dengan Raja Roh. Bukankah ini kasus umum di mana tikus menjadi pengiring pengantin untuk kucing yang lebih memilih uang daripada hidup? Ling Meng bahkan lebih bingung. Dia memandang Ye Changtian di udara dengan tidak percaya lalu memandang cucunya dengan kebencian dan mengutuk semua leluhur Ling Xiaoxing di dalam hatinya. Bukankah kamu bilang bahwa pihak lain hanya berada di tingkat spirit marsal? Kenapa Raja Roh tiba-tiba muncul sekarang? Kamu akan menghancurkan seluruh cabang keluarga Ling kami. Plop, Ling Xiaoxing ambruk ke tanah. Tetapi dia tidak rela mati seperti ini. Bahkan jika dia menghadapi maut, dia memeras otaknya untuk menemukan cara untuk melarikan diri bahkan menggunakan teknik terlarang. Oke, permainannya selesai. Terima kasih sudah mentraktirku makan malam ini, rasanya enak, kamu boleh pergi sekarang. Ye Changtian tersenyum dan menyekat tangannya. Kemudian cahaya keemasan melesat melintasi langit dan Crow dan Ling Meng langsung berubah menjadi embusan angin dan menghilang di udara. Adapun Ling Xiaoxing melarikan diri pada saat pertama yang memungkinkan. Dia bersedia membakar jiwanya dan melarikan diri dengan putus asa. Escape. Jika aku tidak memberikan tekanan padamu, bagaimana kamu bisa termotivasi? Aku masih menunggu manik loh sejatimu. Ayo, gadis kecil. Melihat ke arah Ling Xiaoxing melarikan diri. Ye Changtian tersenyum main-main bab 226 sejauh ini. Adapun apakah Ling Xiaoxing bisa bertahan pada akhirnya, Ye Changtian sama sekali tidak peduli. Hanya saja, dengan adanya Ling Xiaoxing di sekitar, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Ye Sayu melakukan pekerjaan yang hebat. Karena kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Sui Wan, aku akan melepaskan satu lapisan segel untukmu terlebih dahulu. Sebuah bola cahaya keemasan muncul di jari Ye Changtian dan kemudian dia menusuk langsung ke tiga dahi Yesa. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah pintu telah dibuka di dalam tubuh Yesa dan energi hantu tanpa akhir meledak keluar. Pada saat ini bahkan jika Yesa tidak menyatukan ketiga kepala menjadi satu, dia sudah mencapai tingkat jenderal spiritual. Jika ketiga kepala itu disatukan menjadi satu, dia bisa langsung mencapai tingkat komandan spiritual yang setara dengan keberadaan Dewa Kuno. Yesa sangat berterima kasih hingga air mata berlinang di matanya. Jika dia menghilangkan kutukan itu sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 100 atau 80 tahun. Namun Ye Changtian menghilangkan satu lapisan segel untuk dirinya sendiri hanya dengan satu jari. Siapa yang kamu sakiti? Mengapa kamu membiarkan seseorang menyegel kultivasimu? Ye Changtian menatap Yesa dengan rasa ingin tahu dan bertanya.
Ketika dia menyebut pria yang telah dia sakiti, Yesa gemetar seluruh tubuh. Tidak bisa dikatakan. Itu tidak bisa dikatakan, nama orang itu tidak bisa disebutkan, itu tidak bisa disebutkan. Ye Changtian mengangguk seolah dia mengerti sesuatu. Dan tidak terus bertanya. Tapi satu hal yang pasti, orang ini pasti telah menyinggung orang yang berkuasa. Karena hanya orang-orang di tingkat Kaisar Roh yang setara dengan alam Raja Dewa tidak dapat menyebutkan nama mereka dengan santai, terlebih mereka akan ditemukan oleh pihak lain pada saat pertama jelas. Yesa telah menyinggung orang seperti itu. Oke, tahan napasmu, lindungi Su Yuan kecil. Ye Changtian berkata kepada Yesa. Sekarang dia harus mencari tahu keberadaan kedua pria tua itu terlebih dahulu. Adapun Su Yuan kecil, tidak perlu terburu-buru. Namun, indera spiritual Ye Changtian telah mencakup seluruh dunia spiritual. Tetapi dia masih tidak menemukan jejak lelaki tua itu. Ye Changtian sedikit menyipitkan matanya. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan sucinya melindungi mereka, kedua lelaki tua itu pasti tidak akan berada dalam bahaya. Namun mengingat situasi saat ini, seseorang pasti sengaja bekerja melawan saya dan menyembunyikan jiwa kedua lelaki tua itu di area terlarang. Ayo pergi ke platform reinkarnasi dan lihat. Ye Changtian berkata bahwa kemanapun pihak lain menyembunyikan kedua tetua itu, mereka pasti telah ditangkap di 6 jalur reinkarnasi. Pasti ada orang yang tahu tentang itu atau bahkan saksi di platform reinkarnasi. Saat ini di platform reinkarnasi 6 jalur reinkarnasi. Hanya ada 2 komandan roh yang memimpin 2 tim prajurit hantu yang ditempatkan di sini untuk mencegah serangan diam-diam dari pasukan lain, sementara Raja Inspirasi telah menemani Putri Hantu kembali ke kota utama alam hantu Wanling tempat Inspirasi tinggal lebih awal. Black Hand, bagaimana tugas yang saya minta kamu lakukan? Bai Zhou. Kapan saya pernah mengecewakanmu? Hanya 100 jiwa perawan murni. Aku akan mengantarkannya ke kediamanmu malam ini. 2 komandan roh yang memancarkan tekanan mengerikan sedang berbicara satu sama lain. Mereka adalah 2 dari 26 jenderal roh di bawah Raja Inspirasi. Yaitu tangan putih peringkat ke-22 dan tangan hitam peringkat ke-23. Keduanya juga dikenal sebagai tangan hantu hitam dan putih. Mereka kejam dan tanpa ampun. Mereka pernah membantai seluruh kota sendirian. Hal favorit tangan putih adalah memakan jiwa para perawan suci. Sedangkan favorit tangan hitam adalah jiwa anak-anak. Pada saat ini jiwa sepasang bayi kembar akan memasuki 6 alam reinkarnasi. Namun, itu langsung ditangkap oleh lidah panjang tangan hitam dan ditelan langsung ke dalam perut. Jiwa anak-anak masih segar. Hei Shu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat pipinya sambil berkata dengan nikmat. Jangan makan terlalu banyak jika Raja Inspirasi mengetahuinya. Dia akan menghukum kita lagi, aku tahu. Mata Black Hand yang terkulai menatap terowongan 6 jalur reinkarnasi dengan minat yang tersisa. Hei, permisi, pernahkah Anda melihat 2 pria tua dengan bunga kecil tercetak di dahi mereka? Saat ini, seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba muncul di depan Hei Shu diikuti oleh seekor anjing, dan di punggung anjing itu ada seorang gadis kecil yang cantik. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Tangan putih langsung menjadi waspada. Karena ini adalah 6 jalur reinkarnasi, penjagaannya ketat dan ada ratusan ribu tentara hantu dalam radius 10.000 mil. Namun sekarang seorang pria tiba-tiba muncul dengan seorang anak dan seekor anjing, bagaimana mungkin hal aneh seperti itu tidak membuat orang waspada? Namun, si tangan hitam yang berkulit tebal tidak terlalu memikirkannya. Sejak Ye Changtian muncul, matanya tertuju pada Su Yuan kecil di punggung anjing, tanpa beranjak bahkan sesaat pun. Gul, bukankah itu hanya orang tua dengan sedikit bunga di kepalanya? Asalkan kau menyerahkan bayi ini padaku, aku akan memberitahumu. White Hand mengerutkan kening dan terus menarik Black Hand mencoba mengingatkannya. Namun, satu-satunya hal yang tersisa di mata tangan hitam adalah Su Yuan dan dia tidak peduli dengan trik kecil tangan putih sama sekali. Bajingan ini hanya tahu cara makan, dia akan mati karena keserakahannya cepat atau lambat. Bai Zhou dengan enggan melepaskan petunjuk tak berguna ini dan mundur beberapa langkah dengan hati-hati. Pernahkah Anda melihat kedua pria tua itu? Ada sedikit antisipasi di mata Ye Changtian. Hei, aku di sini untuk menjaga 6 reinkarnasi, ada jiwa yang bisa lolos dari mataku. Selama kau menyerahkan gadis itu padaku, aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Black Hand berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Ye Changtian mengangguk dengan sangat puas. Anak ini adalah keponakan tertua saya. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda, tetapi saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya apa yang Anda ketahui. Jika tidak, saya tidak keberatan sedikit berolahraga. Ye Changtian memiliki wajah yang tenang dan tampak tidak berbahaya. Lakukan sedikit latihan untukku. Kamu adalah orang pertama yang berani berolahraga denganku. Tapi aku memang berolahraga, tapi tidak ada batasan untuk tingkat keparahannya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Hei Shu mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan percaya diri. Tidak apa-apa, itu sudah cukup. Ye Changtian dan Hei Shu menjaga jarak pendek seolah-olah bersiap untuk menyerang. Kau orang bodoh, kupikir kau harus menyerahkan anak itu, dan aku akan menjagamu tetap aman. Silakan, cukup. Tiba-tiba tangan hitam itu bergerak, dan kabut hitam besar tiba-tiba menyelimuti Ye Changtian. Apakah kamu tahu kenapa aku dipanggil? Karena wilayah kekuasaanku yang gelap, di wilayah kekuasaanku yang gelap semua orang seperti orang buta dan indera spiritual, mereka tidak dapat mendeteksinya. Mereka hanya bisa membiarkanku membantai mereka, ga. Aku meniduri adikmu. Kamu bodoh, kenapa kamu berkeliaran di sekitarku tanpa alasan? Apakah kamu tampan? Siapa yang kamu coba takuti dengan mata belarmu?
Ye Changtian mengeluarkan palu godam dari suatu tempat dan memukul kepala botak yang dipenuhi tumor itu dengan palu. Sebelum tangan hitam itu sempat bereaksi, palu lain mengenainya. Mustahil, mustahil, bagaimana dia bisa melihatku? Saat ini, palu godam itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Dengan keras kepala Black Hand meledak sepenuhnya dan tubuh jiwanya berangsur-angsur berubah menjadi titik-titik cahaya jiwa dan tersebar di terowongan reinkarnasi. Maaf, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sudut mulut Bai Shou berkedut. Di mana kau bilang akan berhenti? Kau terus bilang akan berhenti tapi akhirnya menghancurkan kepala seseorang. Jika Bai Shu ingin melarikan diri saat ini, dia pasti bukan tandingan pria yang bisa menghancurkan kepala He Shu dengan tangan kosong. Kau temannya, kan? Siapa namamu, tangan putih? Kau juga pasti tahu kemana kedua orang tua itu pergi. Dua Bai Shou tergagap bahwa dia sangat ketakutan. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Jangan khawatir. Berhenti saja ketika kamu Aku tidak mempercayaimu, berhenti saja di batasnya. Bai Shu hampir menangis. Dan mengutuk leluhur He Shu di dalam hatinya. Jika bukan karena sifat cerewet orang ini, apakah dia akan begitu pasif? Aku mendengar Guiji mengatakan bahwa pihak lain berasal dari alam Xixiao dan dia berhubungan dengan orang itu, jadi dia memukuli kedua pria tua itu ke kolam gelap jauh di dalam 18 lapisan neraka. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak bisa merasakannya. Ternyata itu ditekan di Dark Pool. Ye Changtian tampak seolah-olah dia memahami situasinya. Oh, terima kasih. Saat dia mengatakan itu palu emas Ye Changtian menghantam langsung dan tangan putih itu mati bahkan tanpa jeritan. Tak satu pun dari kedua orang ini adalah orang baik. Mereka telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan memakan jiwa orang sebagai camilan. Membunuh mereka hanya akan menjernihkan udara. Bab 227 Domain Dosa. 18 tingkat neraka di dunia roh terletak di alam dosa di pusat dunia roh. Masing-masing dari 18 lapisan neraka adalah dunia kecil dan 18 dunia kecil itu saling tumpang tindih. Kolam Hades di bawah 18 lapisan neraka sebenarnya adalah lautan kacau yang belum terbentuk sehingga bahkan kesadaran spiritual Ye Changtian pun kesulitan mendeteksi situasi di dalamnya. Dan orang yang dipenjara di sana tidak lain adalah musuh paling menakutkan dari seluruh alam roh, Kaisar Roh Zuyin yang hampir menghancurkan alam roh. Karena lokasi yang khusus. Alam dosa juga merupakan tanah tak bertuan di dunia arwah, jadi ini juga merupakan surga bagi dosa. Hanya kekuatan yang menjadi modal, dan selama kamu bertahan. Kamulah pemenangnya. Bos, Anda tidak benar-benar akan pergi ke Sin Real Mare, kan? Yesa bertanya dengan hati-hati. Meskipun ia suka bertarung, ia tidak ingin pergi ke tempat terkutuk itu sebelum segelnya dibuka. Apa yang kau takutkan? Ye Changtian berkata menggoda. Hei, takut, bagaimana mungkin? Yesa adalah malaikat pelindung, tidak mungkin dia takut. Tapi bos tempat itu sangat berdarah. Hanya mereka yang memiliki cara kejam yang bisa bertahan di sana membawa Suyuan kecil bersamamu agak tidak pantas. Setelah mendengarkan pendapat Yesa, Ye Changtian mengangguk tanpa suara. Tempat itu memang tidak cocok untuk Xiao Suyuan pergi. Membiarkannya bersentuhan dengan hal-hal jahat ini terlalu dini akan dengan mudah menggoyahkan niat awalnya. Memang tidak cocok. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di kota ini bersama Xiao Suyuan. Ingat jika terjadi sesuatu pada Xiao Suyuan aku tidak akan memaafkanmu. Ya, Yesa menyeringai dan berlari ke Suyuan kecil dengan gembira dan mulai bermain dengan gadis kecil itu. Paman, apakah kamu akan keluar untuk melakukan sesuatu? Suyuan kecil yang berperilaku baik mengambil permen warna-warni dan memasukkannya ke mulut Ye Changtian dan tersenyum manis. Ya, Paman akan mencari kakek. Ye Changtian mengangkat Suyuan yang mungil dan menggaruk hidungnya yang kecil dengan penuh kasih sayang. Paman jahat. Suyuan kecil mengerutkan hidungnya yang masam dan melambaikan tinju kecilnya ke arah Ye Changtian dengan sengit. Suyuan kecil, bersikap baik dan dengarkan anjing besar dan jangan berlarian. Ya, Suyuan kecil akan menjaga anjing besar itu dengan baik, Paman, jangan khawatir. Dengan kekuatan Yesa, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri dengan Suyuan kecil selama dia tidak bertemu dengan Raja Roh yang kuat. Sebelum pergi, Ye Changtian masih sedikit khawatir. Jadi dia menanam jejak kekuatan ilahi di dahi Suyuan kecil dan kemudian pergi dengan tenang. Alam dosa. Tempat yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Tempat ini seperti penjara jiwa raksasa yang dikelilingi oleh dinding transparan melingkar yang dibuat khusus. Penjaga berpatroli di dinding sepanjang tahun. Jika ada yang kedapatan mencoba melarikan diri, mereka akan dibunuh di tempat tanpa ampun. Tentu saja, di alam yang penuh dosa ini, sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri. Orang-orang di sini tidak memiliki simpati apalagi cinta. Berada tanpa kekuatan di sini berarti mati. Mungkin saat berjalan di jalan jiwa Anda dapat terpisah dan dilahap. Atau mungkin Anda akan diracun dan jiwa Anda akan binasa setelah makan atau bahkan jika Anda melewati sebuah toko. Itu akan menjadi hidangan yang menyehatkan jiwa Anda. Singkatnya, kejahatan apapun di sini tampaknya dapat dibenarkan. Saat ini, gerbang khusus zona dosa yang tebalnya 100 meter perlahan dibuka. Sekelompok penjahat yang sangat kejam dikawal ke sini. Mereka adalah iblis yang melakukan segala macam kejahatan di dunia spiritual, dan tangan mereka berlumuran kematian yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, tidak semua dari mereka seperti itu. Contohnya, anak laki-laki pirang ini hanya menggoda wanita Raja Roh dan melakukan hubungan spiritual dengannya, membuat Raja Roh menjadi banting, dan dipenjara di tempat seperti itu. Dan Ye Changtian Hei berinisiatif untuk meminta datang ke sini.
Meskipun para penjaga sangat penasaran, mereka tetap memenuhi permintaan kecilnya. Hei, apakah ini dua orang yang tidak beruntung itu? Penjaga jiwa di depan gerbang wilayah dosa menunjuk ke arah Ye Changtian dan bocah pirang itu. Dua orang ini salah satu dari mereka menyinggung Lord Lingwang. Dan yang lainnya tidak tahu apa yang salah dengan otaknya, dia harus masuk dan melihat-lihat. Aku yakin kedua orang ini akan mati dalam sehari setelah memasuki alam dosa. TSK. Suatu hari kamu terlalu memuji mereka, aku yakin 10.000 bahwa itu tidak akan memakan waktu lebih dari 3 jam. Para penjaga jiwa ini benar-benar memulai perjudian, bertaruh tentang berapa lama Ye Changtian dan Jin Mao bisa hidup. Pada saat yang sama, para penjahat yang dibawa bersama juga menunjukkan tatapan tidak ramah. Di mata mereka, Ye Changtian dan Golden Retriever kecil yang tidak memiliki permusuhan sama sekali adalah dua alien. Yang membuat mereka merasa sangat tidak bahagia selama mereka memasuki domain dosa, mereka pasti akan menjadi yang pertama dibunuh. Kamu daging segar kecil yang lembut, aku akan memperlakukanmu dengan baik nanti, tolong jangan lari. Gah, harimau. Ini belum giliranmu, ketika saatnya tiba, aku akan membuat mereka kram dan mengubah tulang mereka menjadi ornamen. Bukankah itu indah? Para penjaga tertawa terbahak-bahak melihat adegan ini karena mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini di sini. Kemudian para penjaga melepaskan pengekangan mereka dan mendorong mereka ke gerbang alam dosa. Ceka, bukankah ini hanya domain dosa? Aku mendengar desas-desus di luar yang mengatakan betapa mengerikannya tempat ini, tapi aku tidak mempercayai. Pria berambut pirang itu berjalan menuju kedalaman zona dosa tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang besar itu saling memandang dan mengikuti dari dekat. Ye Changtian menggelengkan kepalanya, orang-orang ini semua tertipu oleh rambut emas. Orang itu bukan orang baik, tingkat kultivasinya yang sebenarnya selalu tersembunyi. Kekuatannya seharusnya berada di tahap awal Raja Roh, dia adalah orang yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun Ye Changtian tidak tertarik untuk peduli tentang hidup atau mati mereka. Selama mereka tidak memprovokasi dia bahkan tidak akan melihat mereka. Meskipun domain dosa ini sangat luas, hanya ada beberapa kota tempat orang bisa bertahan hidup. Karena kekurangan makanan, makanan adalah mata uang umum mereka di sini. Dan karena orang yang baru datang umumnya memiliki banyak makanan di tangan mereka, merampok pendatang baru telah menjadi tradisi tidak tertulis di domain dosa ini. Ye Changtian berjalan tanpa tujuan di jalan yang dipenuhi pepohonan. Hutan-hutan di sini dipenuhi dengan bau darah. Di sisi lain hutan, beberapa pria bertelanjang dada menyematkan seorang wanita cantik ke tanah. Dengarkan tangisan memilukan dari si cantik. Ye Changtian hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh dan kemudian pergi tanpa riak di hatinya. Dia tahu bahwa dalam lingkungan seperti itu, belas kasih sama dengan racun bunuh diri. Saat dia mengambil beberapa langkah, seorang pria baik hati dengan simpati yang meluap-luap menyelamatkan wanita cantik itu. Namun, sebelum dia mengambil beberapa langkah, sebuah cakar transparan menembus jiwanya. Orang yang membunuhnya adalah wanita cantik yang dia selamatkan. Pria baik hati ini tidak pernah mengerti sampai kematiannya mengapa wanita ini melakukan ini, karena dia jelas menyelamatkannya. Bab 228, aku ingin menjadi penguasa kota. Adik kecil, kita bertemu lagi. Pada saat ini, beberapa orang lagi muncul dari hutan. Orang-orang ini tidak lain adalah orang-orang besar yang dibawa ke sini bersama Ye Changtian tadi. Fluktuasi kekuatan jiwa dari orang-orang besar ini cukup besar. Yang jelas disebabkan oleh kerusakan pada jiwa mereka pasti menderita karena Golden Retriever kecil. Adik kecil, kau dan aku bukan orang asing. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Anda tidak bisa bertahan hidup di domain dosa ini sendirian. Saat ini, di belakang beberapa orang. Anak anjing Golden kecil yang menarik 258 juta berbicara. Ye Changtian bisa langsung tahu bahwa undangan Xiao Jin Mao dan yang lainnya untuk bergabung dengannya palsu dan niat sebenarnya adalah untuk menarik persediaannya. Oh, tidak apa-apa jika Anda ingin saya bergabung dengan Anda. Anda semua menghormati saya sebagai bos, jadi saya dengan enggan setuju untuk bergabung. Setelah mendengar ini, para pria besar di belakang pria berambut emas itu menjadi tidak rela dan mengumpulkan kekuatan jiwa mereka, menunjuk ke arah Ye Changtian dan berteriak. Boy, jangan tidak tahu malu. Aku membiarkanmu bergabung karena aku memberimu kesempatan jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan cincin penyimpananmu dan berlutut di tanah dan panggil kami saudara. Jika tidak, aku akan mengeluarkan isi perutmu hari ini dan memenjarakan jiwamu di jurang kegelapan. Hei, jangan menakuti adik kecil itu. Anak laki-laki berambut keemasan itu menarik pria besar di belakangnya dan terus berbicara kepada Ye Changtian dengan ekspresi ramah di wajahnya. Adik kecil, kamu juga tahu bahwa di tanah penuh dosa ini, adalah dosa bagi pendatang baru untuk memiliki perbekalan. Saya tidak tahu berapa banyak tim yang menunggu kita di depan. Menurut pendapat saya, lebih baik mengelola cincin penyimpanan jiwa secara terpusat. Ye Changtian tersenyum canggung. Jika dia tidak tahu apa yang mereka katakan, dia akan mempercayainya ketika melihat penampilan tidak berbahaya dari Golden Retriever kecil itu. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara. Saya punya beberapa hal di sini. Saat Ye Changtian berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan jiwa dan memasangnya di jarinya seperti sulap. Terlebih lagi, masing-masing adalah produk padat dan berkualitas tinggi. Siapapun dari mereka akan kekurangan pasokan jika dijual di pasar. Orang-orang yang melihatnya gatal untuk mendapatkannya dan ngilal. Lihat saudara, aku punya banyak cincin penyimpanan, apa yang harus kulakukan? Mata Golden Retriever kecil bersinar dengan cemerlang, dan dia menatap 10 jari Ye Changtian. Adik kecil, kamu terlalu mencolok. Mengapa kamu tidak memberikan semua cincin itu kepadaku untuk diamankan? Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah kita memasuki kota. Faktanya, Ye Changtian sudah melihat niat membunuh di mata mereka. Awalnya, mungkin mereka berencana untuk membiarkannya bergabung. Tetapi ketika Ye Changtian mengeluarkan cincin penyimpanannya, beberapa orang segera memutuskan untuk menyingkirkan Ye Changtian untuk mencegah masalah di masa depan.
Bisakah saya mengembalikan sesuatu yang ada di tanganmu? Kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak kecil berusia 3 tahun. Ye Changtian mencibir jelas tidak berniat menyerahkan cincin itu. Melihat pihak lain tidak tergerak, Golden Retriever kecil itu juga merobek topeng munafiknya dan menatap Ye Changtian dengan wajah ganas. Awalnya saya ingin mengakhiri ini tanpa pertumpahan darah, tetapi saya tidak menyangka Anda akan begitu keras kepala sehingga Anda bersikeras memaksa kami untuk bertarung. Akan lebih baik jika Anda menyerahkan saja cincin penyimpanannya. Mengapa Anda harus mati sebelum Anda puas? Bos, kita seharusnya membunuh bajingan kecil ini sejak lama. Mengapa membuang-buang waktu untuk berbicara dengannya? Adik kecil. Jangan salahkan aku karena kejam inilah alam dosa akhirat atau tidak. Kamu tidak memiliki akhirat. Melihat betapa percaya dirinya mereka, Ye Changtian benar-benar tidak ingin menyakiti harga diri mereka. Namun setelah bombardir sengit mereka, Ye Changtian mengatakan bahwa mereka benar-benar lemah menyedihkan. Kalian sudah selesai? Ye Changtian menatap orang-orang yang ambruk ke tanah dengan ekspresi yang tak bisa berkata-kata karena kelelahan. Saat ini, anjing Golden Retriever kecil itu sangat terkejut. Mungkin orang lain tidak berguna dan bisa mengabaikan serangan mereka, tetapi dia berada di tahap awal Raja Roh dan dia memiliki senjata ajaib yang bisa menahan roh, bahkan 8 Raja Roh di bawahnya tidak berani bersikap arogan untuk menerima semua serangan. Namun bocah biasa di depannya ini melakukannya dan dia melakukannya tanpa tekanan apapun. Dia bahkan tidak mengerutkan kening dan pakaian yang diubah oleh jiwanya bahkan tidak bergoyang sama sekali. Siapa kamu? Retriever emas kecil itu bertanya dengan ragu, dia tidak percaya bahwa master seperti itu tidak akan memiliki reputasi di dunia spiritual. Kenapa aku harus memberi? Ye Changtian menjawab dengan ekspresi yang sangat kesal di wajahnya. Oke, sekarang cincin penyimpanan jiwamu menjadi milikku. Ye Changtian melambaikan tangannya dan cincin-cincin di lengan beberapa orang jatuh di samping Ye Changtian. Ye Changtian hanya menyimpan cincin itu tanpa melihatnya seolah-olah dia tidak peduli dengan barang-barang di dalamnya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Aturan alam dosa, maafkan saya, semoga Anda berada di kehidupan selanjutnya. Oh tidak, Anda tidak memiliki akhirat, selamat tinggal semuanya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Changtian mengepalkan tangannya dengan ringan, dan jiwa beberapa orang tiba-tiba terpengaruh oleh kekuatan yang tak tertahankan. Mereka langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi cahaya berpendar yang menghilang di udara. Ketika Ye Changtian selesai melakukan semua ini, dia menepuk debu dari tangannya, lalu duduk di atas batu besar di tepi jalan dan berbicara dengan ringan ke udara yang jauh. Pertunjukan sudah selesai, bukankah sudah waktunya keindahan itu muncul? Kapan kamu tahu aku bersembunyi di sini? Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan sosok figuri tiba-tiba keluar dari bayangan di tanah. Ada sedikit kejutan di wajahnya yang cantik. Hanya ada segelintir orang di seluruh domain dosa yang dapat melihat melalui keterampilan tembus pandangnya, dan bahkan orang-orang itu harus berada dalam jarak 1 meter darinya untuk mendeteksinya sekarang. Pria yang tampaknya biasa saja di depannya ini sebenarnya dapat merasakannya dari jarak lebih dari 10 meter. Namun, Ye Changtian menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu berbau bedak begitu kuat sehingga aku bisa menciumnya dari jarak 100 meter. Mendengar ini, wanita itu mencium dirinya sendiri karena kebiasaan. Namun, dia segera menyadari bahwa dia sedang dipermainkan oleh pihak lain. Dia berada di dunia roh, di mana ada bau pemerah pipi dan bedak. Anda, wanita itu menunjuk Ye Changtian dengan marah. Gigi peraknya bergemeletup. Katakan padaku apa yang kau inginkan dariku. Ye Changtian menyilangkan kakinya dengan sangat alami. Tanpa sikap seorang majikan dan tampak seperti murid yang perlente. Kamu istimewa, terima kasih, kamu juga istimewa. Ye Changtian tersenyum dan menunjuk titik putih yang tidak sengaja terlihat di dadanya. Kau brenges ek. Wanita itu dengan cepat menutupi dirinya dengan pakaiannya, lalu menatap Ye Changtian dengan serius dan berkata. Nama saya Dongfang Bihan, saya pikir kita bisa bekerja sama. Ye Changtian menatap wanita di depannya dalam-dalam dan tidak bisa menahan senyum. Berbicara tentang kerjasama di domain dosa, apakah saya tidak salah dengar? Kamu tidak akan membunuh keledai setelah tidak berguna lagi, kan? Apakah kamu? Kamu berada di domain dosa. Kamu hanya bisa memiliki kesempatan untuk keluar jika kamu bekerja sama dengan kami. Jika tidak, sebagai manusia, Anda hanya bisa mati di alam dosa ini. Ye Changtian menyipitkan matanya sedikit. Dan aura yang kuat langsung menyerang Dongfang Bihan. Kamu mengancamku? Dongfang Bihan ketakutan dengan momentum tiba-tiba dan mundur beberapa langkah. Aku tidak mengancammu, zona dosa ini sangat istimewa. Terutama kota. Selama kita memasuki kota, identitas manusia kita akan terungkap dan kekuatan sihir kita akan dilarang di kota. Bayangkan saja, sekalipun Anda berada di alam dewa awal itu tidak masalah, Anda akan tetap menjadi ikan di talenan. Di bawah belas kasihan orang lain. Selain itu, aku juga tahu kenapa kamu datang ke alam dosa. Selama kamu dan aku bekerja sama, aku bisa membantumu menemukan jiwa dari 2 orang yang dipenjara oleh Raja Inspirasi. Ye Changtian tidak peduli dengan larangan kekuatan sihir di kota, tetapi keberadaan lelaki tua yang disebutkan oleh Dongfang Bihan membangkitkan minatnya. Menarik. Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari mereka? Dongfang Bihan mengerutkan kening dan memberikan ekspresi yang mengatakan jangan meremehkanku. Aku melihat bagaimana kau membunuh Huang Mao dan yang lainnya barusan. Sudah lama sejak seseorang sekuat kau datang ke domain dosa ini, namun, kau datang ke sini setelah Raja Inspirasi secara pribadi mengirimkan 2 jiwa yang bahkan tidak bisa dia tangani tentu saja.
Kamu datang ke sini untuk mencari mereka. Tidak sulit untuk menebaknya. Kamu sangat pintar. Apa yang kamu inginkan? Jangan bilang padaku, kamu ingin bekerja denganku karena aku tampan. Dongfang Bihan melirik Ye Changtian dengan jijik dan berkata dengan tidak senang. Kamu sangat tampan. Aku ingin menjadi penguasa kota jiwa dosa ini. Apakah sesederhana itu sederhana? Dongfang Bihan tampak tidak percaya. Saat ini ada 3 kekuatan terbesar di kota Sinsol. Yaitu Aula Penghancur Jiwa, Aula Pemangsa Jiwa, dan Aula Pembakar Jiwa. Masing-masing dari ketiga kekuatan ini memiliki Raja Roh yang bertanggung jawab. Mereka mengendalikan segalanya di kota jiwa dosa. Jika Anda ingin mengambil alih kota jiwa dosa, Anda harus menaklukkan ketiga kekuatan ini. Apakah Anda masih berpikir itu mudah sekarang? Namun setelah mendengarkan perkenalan Dongfang Bihan, Ye Changtian berpikir sejenak dan tampak sedikit khawatir, mengerutkan kening. Ini sedikit merepotkan. Bab 229 Wajah Jelek. Dongfang Bihan membawa Ye Changtian ke sebuah rumah besar. Seorang lelaki tua berpakaian seperti kepala pelayan berjalan keluar dari gerbang dan menyambut Dongfang Bihan dengan tatapan hormat di wajahnya. Nona Bihan sudah kembali. Sang guru menunggu dia di ruang kerja. Berjalan ke halaman besar, Ye Changtian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Saya menemukan bahwa Manor ini memiliki sedikit kombinasi gaya Cina dan Barat dengan kolam renang dan bebatuan di Manor. Hei, sepertinya keluarga Dongfang Anda cukup kaya. Anda harus tahu bahwa ini adalah zona dosa di mana orang biasa kesulitan mendapatkan cukup makanan dan pakaian. Mampu memiliki rumah besar seperti itu di sini hanya dapat berarti bahwa kekuatan keluarga Dongfang tidak boleh diremehkan. Tentu saja. Jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan untuk bekerja sama dengan Anda? Dongfang Bihan cemberut bangga berbalik dan berjalan menuju ruang belajar. Di keluarga Dongfang, kekuatan bertarung Dongfang Bihan dapat dikatakan sebagai tulang punggung seluruh keluarga Dongfang. Oleh karena itu tidak peduli apa yang terjadi di dalam keluarga Dongfang, Seng akan memanggil putrinya. Namun masalah ini bukan hanya menyangkut kelangsungan hidup seluruh keluarga Dongfang, tetapi juga Dongfang Bihan, jadi dia sangat ingin memanggil Dongfang Bihan ke ruang kerja. Bihan, kamu harus menyadari situasi keluarga kita saat ini. 3 kekuatan utama istana jiwa di kota jiwa dosa selalu menganggap kita sebagai duri dalam daging mereka, dan mereka ingin menyingkirkan kita secepat mungkin. Dongfang Seng batuk dengan keras beberapa kali, bahkan sampai mengeluarkan dahak berdarah di sapu tangan putihnya. Ayah, kamu tidak apa-apa. Dongfang Bihan dengan cepat menepuk punggung Dongfang Seng untuk menenangkannya. Awalnya keluarga Dongfang memiliki 2 raja spiritual, yang satu adalah Dongfang Bihan yang baru saja menerobos, dan yang lainnya adalah Dongfang Seng, seorang raja roh veteran. Ini juga alasan mengapa 3 kekuatan utama tidak berani menyentuh keluarga Dongfang. Namun belum lama ini Dongfang Seng disergap oleh 3 istana jiwa karena kelalaiannya jiwanya rusak parah dan dia terbaring di tempat tidur sejak saat itu. Ayah baik-baik saja. Dongfang Seng melambaikan tangannya dan terus berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang ayah diskusikan denganmu sebelumnya? Dongfang Bihan segera menggelengkan kepalanya dengan panik. Ayah, Anda tahu bahwa Che Pengtian adalah bajingan. Dia membunuh orang seperti orang gila dan bahkan memiliki kebiasaan memakan anak-anak kecil. Bagaimana mungkin aku menikahi bajingan seperti itu? Ternyata tidak lama setelah keluarga Dongfang ditekan oleh 3 kekuatan utama, keluarga Che melompat keluar dan memberi keluarga Dongfang sebuah ide. Itu berarti, selama keluarga Dongfang dan keluarga Che bersatu, 3 kekuatan istana jiwa utama pasti tidak akan berani bertindak lancang terhadap keluarga Dongfang. Dan aliansi ini mengharuskan Che Pengtian dan Dongfang Bihan untuk menikah satu sama lain. Hanya dengan cara ini keluarga Che akan setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Dongfang untuk melawan musuh. Aku tahu kamu tidak akan setuju. Dan tepat pada saat ini pintu ruang kerja didorong terbuka. Paman Dongfang Bihan masuk dengan perut yang busuk. Saudara, seseorang dari keluarga Che datang dan mengatakan mereka memberi kami ultimatum terakhir. Dongfang Seng sangat marah dan membanting meja dengan keras. Kapan keluarga Dongfangnya menjadi kesemut lembut yang bisa diperas oleh siapa saja yang ingin memerasnya? Bihan, ayo pergi, mari kita pergi menemui keluarga Che ini. Pada saat ini Che Pengtian kebetulan bertemu dengan Ye Changtian yang sedang jalan-jalan tanpa tujuan di dekat taman batu. Keluarga Dongfang jarang mengizinkan pria lain datang ke halaman belakang kecuali anggota keluarga mereka sendiri. Kecuali orang ini dibawa oleh Dongfang Bihan sendiri. Apakah kamu dibawa ke sini oleh Dongfang Bihan? Ye Changtian tidak menyangkalnya. Apakah kamu juga tertarik dengan tubuh guraca gadis itu? Ye Changtian jelas tertegun sejenak berpikir bahwa pria ini pasti sakit. Berlututlah dan panggil aku Tuan. Saat aku selesai bermain denganmu, aku akan memberikan jalang itu sebagai hadiah. Bagaimana dengan itu? Keluarga Che sama kuatnya dengan keluarga Dongfang. Mereka terbiasa bersikap arogan dan mendominasi di kota dosa. Jiwa membunuh dan kanibalisme adalah kegiatan umum bagi mereka. Bermain dengan wanita sama sekali tidak menjadi secercah rasa jijik terlihat di mata Ye Changtian. Saat ini, Dongfang Seng, Dongfang Bihan dan semua tetua keluarga Dongfang datang. Tuan Che sopan. Dongfang Seng mengepalkan tinjunya dengan sopan. Tetapi pihak lain bahkan tidak melihat ke arah Dongfang Seng. Dalam benak Che Junhao, keluarga Dongfang saat ini tidak lagi memenuhi syarat untuk setara dengan keluarga Che-nya, jadi tentu saja mereka tidak akan memasang wajah yang baik pada Dongfang Seng. Urusan apa yang membuat Tuan Che datang ke keluarga Dongfang saya? Dongfang Seng tersenyum canggung dan terus bertanya. Dongfang Seng, Anda benar-benar bertanya meskipun Anda sudah tahu jawabannya. Saya di sini untuk melamar putra saya.
Saat dia berbicara, Che Junhao menunjuk ke beberapa hadiah pertunangan yang tersebar di belakangnya. Hadiah pertunangan ini adalah sampah di antara sampah dan bagi keluarga Che, ini hanyalah barang bekas. Semua orang di keluarga Dongfang juga sangat marah. Ini sama sekali bukan lamaran pernikahan, ini jelas merupakan upaya untuk mempermalukan keluarga Dongfang. Aku tidak akan menikahimu, ambil kain-kain ini dan pergi. Dongfang Bihan menunjuk langsung ke sampah yang berserakan di tanah yang bahkan tidak diinginkan oleh pengemis dan berteriak. Dia tidak ingin menikahi Che Pengtian sejak awal, dan sekarang dia mempermalukan keluarga Dongfangnya. Dongfang Bihan menjadi lebih marah. Oh, tidak mau, itu bukan urusanmu. Che Junhao menyeringai di wajahnya. Jika kamu tidak mau, keluarga Che saya akan bekerja sama dengan Istana Jiwa untuk menghapus keluarga Dongfang kamu sepenuhnya. Pada saat itu semua orang di keluarga Dongfang kamu akan menjadi makanan darah yang lezat. Setelah mengatakan itu, Che Junhao bahkan menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut mulutnya dengan nikmat. Anda. Dongfang Bihan merasakan hawa dingin. Keluarga Che ini adalah kasus klasik memanfaatkan kemalangan seseorang. Faktanya, mereka ingin menelan keluarga Dongfang. Saya setuju saat ini. Paman Dongfang Bihan, Dongfang Sangtang, mengangkat tangannya di tengah kerumunan. Saya setuju menikahi Dongfang Bihan dengan Tuan Che. Bihan ini demi seluruh keluarga Dongfang. Ini adalah keadilan jika kamu menikahi Tuan Muda Che, kita semua di keluarga Dongfang akan selamat jika kamu tidak setuju. Pikirkan itu, kita semua akan mati bersamamu. Betul-betul. Bibi Bihan tolong nikahi aku. Paman keempat juga mohon padamu menikah saja demi bibi keempatmu dan bayi di dalam perutnya. Dongfang Sangteng senang melihat anggota sukunya berlutut memohon pada Dongfang Bihan untuk hidup mereka ini persis seperti efek yang dia inginkan. Namun ini adalah tanah penuh dosa. Dan Dongfang Bihan tahu keegoisan mereka. Aku tidak akan menikah, mengapa aku harus membiarkanmu mengendalikan kuayaku dan aku berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Tetapi apa yang telah kamu lakukan untuk kami? Ibuku dibunuh oleh aula penghancur jiwa karena kamu dia ditelan hidup-hidup di depan mataku ketika aku masih remaja. Apa yang kau katakan setelah itu? Kau seharusnya menyerahkan momok itu sejak lama, dia ibuku kerabatmu. Tetapi kau baru saja mengirim kerabatmu ke mulut orang lain hanya untuk sedikit ruang hidup, sialan. Dongfang Bihan berteriak histeris. Hei, apa gunanya kau berteriak? Sekarang satu-satunya nilai dirimu dan putrimu adalah ini. Ayahmu telah menjadi lumpuh dan tidak ada tempat untukmu di seluruh keluarga Dongfang. Dongfang Sangteng berkata dengan senyum sinis. Ya, Anda telah berkorban untuk rakyat Anda. Dan itulah yang seharusnya Anda lakukan. Sebagai pemimpin klan, bukankah seharusnya kamu mengorbankan dirimu untuk kami? Kamu sudah berkorban begitu banyak, berkorbanlah sekali lagi. Ye Changtian, yang berdiri di samping, benar-benar jijik dengan kelompok orang dari keluarga Dongfang ini. Dia pernah melihat orang tak tahu malu sebelumnya. Tetapi dia belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti keluarga Dongfang. Bab 230, aku ingin kau menjadi penguasa wilayah dosa ini. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menghadapinya? Ini gratis. Ye Changtian mendekat ke Dongfang Bihan dan berbisik. Jauhi dia. Bajingan kecil, aku tidak suka bau pria lain padanya. Melihat Ye Changtian mendekati Dongfang Bihan, Che Pengtian menunjuk Ye Changtian dan mengancamnya dengan arogan. Mendengar ini, Ye Changtian menarik Dongfang Bihan ke dalam pelukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kehangatan yang tiba-tiba mengejutkan Dongfang Bihan dan kemudian sedikit rasa malu muncul di wajahnya. Meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kultivasinya telah menembus alam Raja Roh, tetapi dia belum pernah merasakan dada seorang pria, terutama dada seperti ini dengan daging dan darah serta suhu. Perasaan hangat dan nyaman itu langsung membuatnya ketagihan. Namun, operasi lancar Ye Changtian benar-benar membuat marah keluarga Che. Wahai anak muda, apakah kamu mencari kematian? Wajah Che Junhao langsung berubah dingin, dan aura membunuh mulai menyebar. Sekarang Dongfang Bihan sudah menjadi orang yang tidak bersih, tidak layak memasuki keluarga Che saya, keluarga Dongfang Anda harus bersiap untuk dibinasakan. Kau bajingan, kau menghancurkan keluarga Dongfangku. Saya tidak pernah menyangka bahwa keluarga Dongfang saya akan dihancurkan oleh seorang anak kecil. Sungguh kesialan bagi keluarga kami. Bihan, apakah kamu benar-benar begitu kejam sehingga kamu lebih suka melihat kami mati? Melihat keluarga Dongfang menangis dan berteriak. Ye Changtian bingung, bukankah dia baru saja membantu Dongfang Bihan? Mengapa mereka bertingkah seolah dia tidak dapat dimaafkan? Namun, dia tidak tahu bahwa di Sin Realms, terutama dalam keluarga besar seperti keluarga Dongfang, anak perempuan tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik dengan anak laki-laki. Selama pria melakukan gerakan seperti yang baru saja dilakukan Ye Changtian. Dia harus menikahi gadis itu, jika tidak, gadis itu akan dianggap sebagai orang yang tidak bersih. Apa yang dilakukan Ye Changtian bukan hanya penghinaan terhadap keluarga Che, tetapi juga provokasi. Bajingan kecil, aku menginginkan hidupmu. Che Pengtian melompat langsung dan palu spiritual di tangannya mengeluarkan suara mendengung. Meskipun Che Pengtian tampak seperti seorang pesolek dan orang yang ceroboh, kungfunya cukup bagus. Dengan tingkat kultivasi seorang spirit martial tahap akhir dan senjata raja jiwa eksklusif miliknya, bahkan Dongfang Bihan yang baru saja memasuki alam Raja Roh tidak cocok untuknya. Che Pengtian sama sekali tidak menahan diri, tidak meninggalkan rumput di belakang kemanapun palu itu lewat. Ini adalah urusan keluarga Dongfang Bihan, dan Ye Changtian tidak ingin terlibat. Jadi ketika menghadapi serangan pihak lain, Ye Changtian hanya menghindar.
Melihat Ye Changtian hanya menghindar dan tidak menyerang, Che Pengtian menjadi semakin tidak bermoral dan terus berteriak. Kamu sangat mampu barusan, bukankah kamu? Pukul aku, ayo pukul aku. Pengecut. Bagaimana saya bisa tahan disebut pecundang? Paman saya bisa tahan, tapi bibi saya tidak bisa. Jadi Ye Chang, dia baru saja mengangkat tinju diam-diam seolah-olah sedang bersumpah. Palu spiritual menghantam tinjunya tanpa ampun. Kamu berani menantang palu spiritual Pengtian tanpa mengetahui kekuatanmu sendiri. Kamu benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Kukira dia seorang pahlawan. Tapi ternyata dia seorang pengecut. Apakah palu roh itu begitu mudah untuk dihadapi? Ini adalah palu roh yang dibentuk oleh perkumpulan jutaan hantu dan ditempa dalam api bumi selama 10.000 tahun. Ini terkenal sulit. Bahkan Dongfang Bihan dan Dongfang Seng menggelengkan kepala tanpa daya. Dia tahu serangan Che Pengtian yang sangat tajam. Palu spiritual adalah senjata yang kuat. Bahkan di masa jayanya. Dia tidak akan berani menghadapi palu spiritual secara langsung. Tepat ketika semua orang menyesali dan menertawakan, pemandangan di depan mereka membuat semua orang tercengang. Tinju Ye Changtian tertanam kuat di palu roh. Dan palu roh yang terkenal karena kekerasannya itu berlubang besar. Ini. Palu spiritual ini telah menjadi sendok spiritual. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Semua orang menahan napas dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Orang yang terlibat, Che Pengtian, menatap pria yang tersenyum di depannya dengan ketakutan. Hanya ada suara tamparan yang renyah. Che Pengtian sebenarnya ketakutan setengah mati karena tamparan ini. Melihat putra kesayangannya menghilang ke udara seperti asap, Che Junhao merasa patah hati. Dengan mata merah, dia tidak peduli dengan etika keluarga dan langsung memerintahkan anggota klannya untuk membantai keluarga Dongfang. Dia bahkan meningkatkan momentumnya hingga puncaknya, berniat untuk melawan Ye Changtian sampai mati. Che Junhao juga merupakan Raja Roh veteran dan dia adalah seorang pria yang mencapai status Raja Roh dengan mayatnya. Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada putranya, Che Pengtian. Pada saat ini dia dikelilingi oleh korps Qi dan kemanapun dia lewat. Itu diwarnai hitam dan semua bunga dan tanaman layu dan mati. Selama bertahun-tahun kamu adalah orang pertama yang membuatku murka. Kamu seharusnya cukup bangga untuk mati di bawah lautan darahku. Che Junhao hanya melambaikan tangannya dan membawa gunung mayat bau amis dan tidak sedap membuat Ye Changtian merasa mual. Kenapa baunya sangat busuk? Apakah kamu menjadi Raja Roh dengan memakan kotoran? Ye Changtian mencubit hidungnya dan menamparkan Che Junhao yang membawa gunung mayat dan lautan darah. Telapak tangan ini mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran yang besar. Setelah serangan telapak tangan, Che Junhao berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya kosong dan tidak bernyawa, benar-benar tidak bernyawa. Segera Dongfang Bihan juga membunuh hampir semua anggota keluarga Che. Melihat mayat keluarga Che yang tergeletak di seluruh tanah, semua orang di keluarga Dongfang memilih untuk tetap diam, terutama paman Dongfang Bihan, yang mengecilkan lehernya dengan erat. Karena takut dia akan diseret keluar. Apakah kamu masih ingin menyerahkan Bihan? Dongfang Seng menatap dingin mantan kerabatnya ini saat ini. Tidak ada jejak kasih sayang keluarga yang tersisa di keluarga ini. Setelah melihat secara mendalam paman-paman ini, Dongfang Bihan tersenyum pahit menggelengkan kepalanya dan pergi. Terima kasih atas bantuan Anda. Saat dia pergi, Dongfang Bihan berbisik kepada Ye Changtian. Ye Changtian mengangguk mengerti, dia tahu apa yang ingin dilakukan Dongfang Bihan. Dia juga tahu dia tidak bisa melakukannya, tetapi alam dosa begitu kejam, pengkhianatan sementara terhadap musuh seumur hidup, baik itu kerabat atau teman baik. Tidak akan mentolerir sedikit pun belas kasihan. Melihat api yang berkobar, Dongfang Bihan tahu bahwa satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia ini hanyalah ayah dan dirinya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Aku tahu kamu bukan dari sini dan kamu tidak bisa terjebak di sini. Jadi aku ingin mengukirmu dalam pikiranku dan aku akan menunggumu di sini untuk kembali. Ye Changtian menatap Dongfang Bihan dalam-dalam. Dia tahu bahwa gadis ini terharu, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memberinya apapun. Aku akan membiarkanmu duduk di kursi penguasa alam dosa ini. Bukankah ini gratis? Keduanya saling memandang dan keduanya tertawa.